Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Haitsu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, umur kita sampai di bulan Rajab. Rajab sebentar lagi Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat ini Allah memperpanjang umur kita, usia hidup kita, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita lanjutkan kajian tafsir yang pada pertemuan yang lalu sampai pada ayat ke-6, wa idzal biharu sujirat. Sudah kami terangkan bahwa makna al-bihar itu ada beberapa makna, bisa berarti laut dan juga bisa berarti sungai. Sedangkan sujirat itu bisa berarti meluap, tapi juga bisa berarti ukidat, sesuatu yang menyala-nyala. Inilah kekhasan daripada tafsir. Satu kalimat bisa mempunyai beberapa makna, tapi tidak asal-asalan, karena ada dasarnya, ada rujukannya, ada yang dijadikan alasan. Nah, kenapa diartikan meluap? Kenapa diartikan menyala? Ya, karena semuanya ada keterkaitannya. Maka kesimpulan wa idzal biharu sujirat itu pertama air meluap, ya, airnya tumpah ke daratan, sehingga air itu menyatu antara air yang berasal dari sungai dan air yang berasal dari laut, ya, itu menjadi menyatu. Dan kemudian Allah menyalakan dari salah satu kedua sumber air itu, sehingga pada akhirnya nanti bisa terbalik, daratan akan menjadi lautan, lautan menjadi daratan, sehingga lautan itu
kering. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya adalah ayat yang ketujuh. Wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila ruh-ruh itu dipertemukan. Wa idzan nufusu zuwijat. Apabila ruh-ruh itu dipertemukan. Ya. Ruh sering disebut di dalam Al-Quran dengan nafas. Ada ayat yang menggunakan kata ruh, misalnya wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka orang-orang Yahudi bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah ruh, maka katakanlah bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Di ayat yang lain Allah tidak menggunakan kata ruh, tapi nafas. Misalnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa. Ya, nafas kemudian di sini diartikan jiwa. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya, jiwa itu apa, Pak? Bu, jiwa itu apa? Kan ada olahraga, tapi kita jarang mendengar olah jiwa. Yang ada olah rasa. Di dalam Al-Quran tadi disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu menunjukkan jiwa. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maksudnya juga di situ ruh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang tentang ayat yang ke-7. Apa tadi punya ayatnya, Pak? Wa idzan nufus zuwijat. Kita bedah ayat ini, apa yang dimaksud dengan apabila ya nufus tadi diterjemahkan ruh itu di apa tadi artinya? Di ruh itu dipertemukan. Ya. Apabila ruh itu dipertemukan. Wa idzan nufus zuwijat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ada 3 penafsiran pada ayat yang ke-7 ini. Ya. Dan yang perlu kita pertanyakan adalah maksud daripada dipertemukan. An-nufus zuwijat. Zuwijat itu kan kalau kita kejar akar katanya daripada zawajah. Zaujah. Arab Pekalongan mengatakan zawaj. Sudah zawaj belum? Itu pertanyaan, ya. Sudah nikah belum? Ya, seorang istri ya disebut zaujah. Seorang suami disebut zauj, yang kemudian menyatu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala,
Maksud daripada dipertemukan di dalam ayat itu ada 3 penafsiran. Ya. Wa idan nufusu zuwijat, ya, yang artinya adalah jiwa itu dimasukkan ke dalam tubuhnya kembali, dipertemukan. Setelah awal kematian itu ruh dan jasad terpisah. Kalau jenengan lihat film-film di TV itu kan biasanya kalau terpisah jasadnya terlentang di situ atau tengkurap atau apalah, kemudian ada bayangan putih naik ke atas. Itu aslinya gitu nggak Pak kira-kira? Kayak di film-film gitu. Aslinya gitu nggak Pak? Enggak ya. Nah, coba jenengan kalau pas ada orang sedang sakaratul maut, gunakan kamera tercanggih. Iya. Lihat ruh ini cara keluarnya bagaimana? Apa seperti gambaran yang di TV-TV itu? Terangkat ke atas, atau lewat ubun-ubun, atau lewat ujung kaki. Masalahnya di antara kita belum pernah ada yang mencoba. Gimana Mas Daru? Ya. Tapi yang jelas pada proses itu mata akan melihat ke atas. Mata akan melihat ke atas. Kalau itu ada hadisnya. Ya, di saat proses itu terjadi kemudian mata melihat ke atas itu memang ada hadisnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini yang dimaksud dipertemukan adalah ketika jiwa ya dimasukkan ke dalam jasadnya, ke dalam raganya. Karena pada awalnya ruh itu dicabut, kemudian ruh itu diletakkan di alam barzah. Bedanya alam barzah sama alam kubur apa Bu? Pak, ada berapa alam proses kehidupan kita? Pertama alam rahim, kedua alam apa? Dunia, ketiga alam kubur, keempat alam akhirat. Lah kok disebut ada alam barzah, letaknya di mana? Urutan keberapa? 4 toh? Rahim, dunia, kubur, katanya tadi akhirat. Alam barzahnya di mana? 3,5. Alam barzah beda enggak sama alam kubur? PR. Ada yang jawab beda berarti. Beda ya Pak? Loh, ada yang punya pengalaman. Jenengan belum punya pengalaman kok jawab. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Maka ketika nanti raga kita, fisik kita hancur sehancur-hancurnya, entah dengan apa sebabnya, apa karena dimakan tanah, apa karena kemudian kematian itu prosesnya terjadi di lautan, kemudian dimakan ikan, ya. Tapi pada waktunya nanti ketika Allah menghendaki proses itu terjadi, yaitu ketika ruh dikembalikan pada jasadnya dan tidak akan pernah tertukar. Sudah ada catatannya, sudah ada namanya, sudah ada ukurannya, sudah ada jenis kelaminnya. Nek kanthi ketukar bahaya tau Bu? Fisiknya lanang, suarane wedok, nanti kan dihidupkan kembali. Dengan dikembalikannya, dipertemukan antara ruh dan jasad itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama kemudian menyatakan bahwa kondisi keterkaitan antara ruh seseorang dengan jasadnya
ada beberapa jenis ya. Ketika orang itu hidup di muka bumi, yang paling dominan darinya adalah jasad daripada ruh. Ketika kita masih hidup, maka yang dominan dalam kehidupan kita adalah jasadnya. Sehingga apa? Siapapun orangnya, ketika bagian tubuhnya tergores atau tersakiti, dia akan merasa sakit. Karena jasad itu seperti itu. Oh, itu ada orang kebal senjata tidak sakit. Kata siapa? Ya kan? Kata siapa orang yang kebal senjata tidak sakit? Wong nek musim udan ya batuk pilek. Ya kan? Hal-hal yang di luar nalar ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu terjadi, yang pertama kali merasakan sakit adalah tubuh kita, bukan ruhnya. Ya, sakit gigi, yang merasa sakit apa? Kalau sakit gigi yang merasakan sakit apa? Nggak berani jawab giginya, pasti seluruh tubuhnya. Ya, kal jasadil wahid. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka begitu juga ketika ada sesuatu yang bisa dinikmati, misalnya bentuknya makanan, itu yang betul-betul bisa merasakan kenikmatannya adalah jasad kita. Lagi batuk pilek, badan gak karuan, tiba-tiba ada yang ngirimi sop kaki kambing. Iya, itu pengalaman saya kemarin. Saya malam Jumat itu badannya sudah gak karuan, dingin, neritik, capek, lelah. Yo ngajar tetap begini di masjid, tapi rasa-rasanya sudah tidak kuat. Pas mau pulang dicegat sama jamaah, Ustadz, ini jamu, mudah-mudahan sehat. Lo jamu kok isinya sop. Tapi sampai rumah dimakan itu yo sembuh. Ini jane wong meriang apa ngelih, Pak? Nah, nyatanya sembuh kok. Ya, Jumat pagi sudah kembali beraktivitas, kuliah subuh juga. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masih hidup semacam ini, yang dominan dalam kehidupan kita adalah peran jasad kita. Sakit yang merasakan tubuh kita. Ketika ada sesuatu yang bisa dinikmati, maka yang menikmati kelezatannya pertama kali adalah jasad kita. Meskipun pada akhirnya ruh itu bisa merasakan, tapi bukan yang pertama. Ruh itu bisa merasakan, tapi bukan yang pertama. Maka hubungan antara jasad dan ruh, ya, itu lebih kuat jasad dibanding ruh. Tapi nanti beda ketika di alam barzah. Ketika di alam barzah, ruh yang lebih dominan. Ruh yang lebih dominan dibanding dengan jasad. Kenapa? Karena ruh itu tetap sempurna. Sedangkan jasad manusia akan rusak. Kita setelah ditanam ke dalam tanah, nggak tahu kekuatannya berapa lama. Ada yang seminggu mungkin sudah mulai membusuk, ya. Ada yang 1 bulan perut sudah mulai pecah dan seterusnya. Ketika di alam barzah seperti itu, berganti, dominasi ada pada ruh. Dia tetap sempurna wujudnya,
dan tidak rusak seperti jasadnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya nanti ketika di alam barzah, saat sudah dipisahkan dari antara ruh dan jasad, maka yang dominan berubah. Lah di akhirat kelak, tadi kan ada alam barzah, ada alam akhirat. Di akhirat kelak nanti dua-duanya sama-sama dominan. Dua-duanya sama-sama mempunyai porsi yang tidak berbeda. Ruh dan jasad itu menyatu. Wa idzan nufusu zuwijat. Ruh dan jasad itu menyatu, maka apa yang dirasakan jasad dirasakan ruh. Apa yang dirasakan ruh dirasakan jasad. Pada saat manusia mengalami proses hisab. Jadi kalau di dunia yang dominan itu jasad, di alam barzah yang dominan ruh, di alam akhirat yang dominan adalah dua-duanya. Di alam akhirat. Kenapa seperti itu? Karena ketika di alam akhirat tadi Allah katakan wa idzan nufusu zuwijat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nanti kita akan berada di kelompok mana kembali kepada iman kita. Ketika Allah katakan wa idzan nufusu zuwijat, maka ruh dan jasadnya orang kafir pun sama nasibnya, akan dikembalikan, termasuk yang sudah dibakar, yang abunya sudah dilarung ke laut, atau yang dibakar kemudian abunya dibiarkan begitu saja, dikremasi dan seterusnya, nanti akan dikembalikan sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Takwir ayat 7, wa idzan nufus zuwijat. Urusan orang kafir mau percaya atau tidak terserah, tapi kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya mengimani kebenaran ayat ini, wa idzan nufusu zuwijat. Ini tafsiran pertama dari ayat yang berbunyi wa idzan nufusu zuwijat, apabila ruh-ruh itu dipertemukan. Yang kedua, tafsiran yang kedua, itu yang dimaksud dengan kata zuwijat, ruh yang dipertemukan, mempunyai pemahaman bahwa setiap orang akan dikumpulkan dengan yang sejalan, dengan yang satu frekuensi. Kalau orang kafir nanti akan dikumpulkan bersama orang kafir. Kalau orang munafik akan dikumpulkan dengan orang munafik. Kalau orang beriman akan dikumpulkan dengan orang beriman. Yahudi akan dikumpulkan dengan Yahudi. Pertanyaannya, pendukung capres itu nanti ketemu enggak dengan yang didukung itu? Kira-kira dikumpulkan enggak? Kira-kira dikumpulkan enggak Pak nanti? Pendukung capres masing-masing Pak? Dikumpulkan enggak? Kalau dikumpulkan, jenengan pinginnya kumpul sama siapa? Ramani jawab. Mulai kampanye. Bapak Ibu, netizen itu lucu-lucu. Netizen itu siapa? Netizen itu siapa Bu?
Mas Daru, netizen itu siapa? Oh, kita-kita. Jangan ngajak saya. Netizen itu lucu-lucu doanya. Ya, ada yang doa, ya Allah, semoga yang dukung capres cawapres itu besok mempunyai keturunan yang persis seperti capres yang didukungnya. Parah-parah, netizen Indonesia parah-parah. Dengane kaya ngono. Baik, kita kembali ke ayat wa idzan nufusu zuwijat. Pada tafsiran yang kedua, kalau tafsiran pertama tadi ya dimaksud adalah bertemunya ruh dan jasad. Kalau tafsiran yang kedua adalah bertemunya antara orang yang satu frekuensi, dan itu memang ada hadisnya ya, yang menyebutkan bahwa nanti di akhirat setiap orang itu akan dikumpulkan dengan man ahabba. Siapa yang paling dia cintai di dunia, nanti dia akan dipertemukan. Termasuk suami yang ditinggal istrinya, istri yang ditinggal suaminya, nanti di akhirat akan ketemu, dipertemukan kembali sebagai pasangan. Tapi jangan ngeyel, Ustadz lah nanti nek bojone nikah lagi ketemunya sama istri yang mana, terus rasa dibahas nek kui, ya. Itu nggak usah dibahas, nanti ada pembahasan khusus. Ini kita bicara tafsir. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan kita di dunia bergaul dengan siapa, berteman dengan siapa, itu akan sampai di negeri akhirat. Kita dikumpulkan dengan siapa ya. Maka Al-Quran menyebutkan usulul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Diperintahkan kepada malaikat. Yang merintah siapa? Allah. Ya. Ukhsuru, kumpulkan alladzina zalamu, orang-orang yang zalim itu, wa azwajahum, beserta dengan pendukung-pendukungnya, wa ma kanu ya'budun, mereka apa dan apa yang dahulu mereka sembah-sembah. Orang zalim di sini yang dimaksud orang kafir, ya, karena mereka tidak mau menyembah Allah, mereka menyembah kepada selain Allah. Itu pun nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang nyembah matahari dikumpulkan sama yang nyembah matahari, yang menyembah api dikumpulkan sama yang menyembah api, yang menyembah berhala dikumpulkan sama yang nyembah berhala. Ukhsurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Maka ketika kita tiap Sabtu ngaji begini, harapannya nanti kita juga dikumpulkan di akhirat dalam kondisi seperti ini, ya, kondisi yang sama. Ya, orang yang rajin ke masjid dikumpulkan dengan orang-orang yang rajin di masjid. Dan Allah katakan wa kuntum azwajan thalatha, ashabul maimanah ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amah ma ashabul mash'amah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan nanti akan menjadi 3 golongan di antara manusia. Ya. Golongan kanan, ya, mulia dengan golongan kanan akan dikumpulkan. Golongan kiri sengsara nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan golongan kiri. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, as-sabiqun as-sabiqun, mereka juga akan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Dan ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi semua nanti akan dikumpulkan bergandengan dengan kelompoknya masing-masing. Maka hidup itu pilihan. Kita mau milih menjadi orang beriman atau yang tidak beriman. Karena pada akhirnya segala konsekuensi di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita bersama orang-orang yang bertauhid di dunia ini kita berkumpul dalam rangka untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Kelak kita akan dikumpulkan. Tidak harus yang di sini, dari tempat-tempat lain yang betul-betul mereka mau mengkaji ayat-ayat Allah akan dikumpulkan jadi satu. Ya. Nah, tafsiran yang ketiga itu tadi tafsiran yang kedua, ya, bahwa nanti yang akan dikumpulkan itu adalah sesuai dengan golongannya dipertemukan. Sedangkan tafsiran yang ketiga, sebagaimana penjelasan Imam Al-Atta bahwa jiwa-jiwa kaum mukminin akan dipertemukan dengan bidadari. Artinya zuwijat, dinikahkan. Berarti yang perempuan akan dinikahkan dengan bidadara. Yang semua itu akan lebih baik daripada pasangannya yang ada di dunia. Jadi ada 3 tafsir, Pak. Ya. Karena kata zuwijat itu sering kita dengar digunakan untuk menikahkan orang. Ya. Ketika seorang wali atau yang mewakili ingin menikahkan calon mempelai putra kan akan selalu mengatakan begitu. Ya. Ya fulan angkahtuka wa zawwajtuka. Atau dibalik, zawwajtuka wa ankahtuka. Uzawwijuka ala ma amarallah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsanin. Zawwajtuka. Zuwijat di situ. Maka di tafsiran yang ketiga itu hanya satu ulama yang menyebutkan bahwa makna daripada zuwijat adalah orang-orang yang beriman akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari di surga. Wanita-wanita yang beriman akan dinikahkan dengan bidadara-bidadara di surga. Bapak Ibu, dari 3 penafsiran jenengan milih yang mana? Nek wong lanang wis ketok milih sing penafsiran ketiga. Ya. Biar dinikahkan sama bidadari. Ya. Kemudian ayat yang ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Mau'udah itu artinya beban yang berat, ya. Karena berasal dari kata wa'ada. Mau'udah, wa'ada. Ya. Ibnu Al-Faris, pakar bahasa, mengatakan wa'ada di situ ada huruf wawu, wa, dan a, huruf hamzah, dan ada da, huruf dal. Ya. Ini maksudnya adalah sesuatu yang memberatkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Sesuatu yang memberatkan dengan sesuatu. Di antaranya adalah anak wanita itu dikubur hidup-hidup. Maka anak wanita itu diberi beban berat berupa tanah yang menutupinya. Itu bagian ya daripada penafsiran wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, su'ilah. Pada masa zaman siapa, Pak? Kalau bayi perempuan dikubur hidup-hidup? Ada masa siapa, Bu? Umar. Iya. Kalau bayi laki-laki pada masa Fir'aun.
Karena pada waktu itu anak perempuan itu aib, tidak bisa perang, tidak bisa nyuluri bapaknya, ya, tidak bisa ngurus karangan kebun kurmanya, tidak bisa menjaga harta bendanya. Kemudian karena dianggap aib dikubur. Maka di situ wa idal mau'udah su'ilat. Nanti anak-anak yang dikubur itu juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bi ayyi dhanbin qutilat, kata Allah. Wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin su'ilat. Ya. Atas dosa apa mereka dibunuh? Ya. Orang-orang yang mengubur anaknya hidup-hidup, di situ anak perempuan akan ditanya oleh Allah bi ayyi dhanbin qutilat, dari kata qotala. Atas dosa apakah mereka anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidup? Bapak Ibu, ini adalah gambaran masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Sebelum Islam sampai kepada mereka, ya. Sebelum Islam menyentuh hati mereka, sebelum Islam menerangi kehidupan mereka, maka jika mereka punya anak perempuan lahir ke dunia, maka akan dikubur hidup-hidup. Dan itu disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu, maka wajah mereka akan menjadi merah kehitam-hitaman. Ya, karena saking malu dan marah. Ya. Muswaddan wa huwa kadhim. Ya. Mukanya merah padan dan dia sangat marah. Ya. Yatawara minal qaumi min su'in ma busyira bihi. Ya. Dia bersembunyi dari banyak orang karena malu tadi, disebabkan kabar buruk yang sampai kepada mereka bahwa istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan di hadapan masyarakat jahiliyah waktu itu, atau mereka akan menanamnya hidup-hidup, ya, karena merasa malu? Maka kata Allah, ala sa'a ma yahkumun, ya, alangkah buruknya keputusan yang mereka tetapkan. Di zaman jahiliyah seperti itu, ya. Dan kita tahu, ya, bagaimana proses itu berubah. Kebiasaan itu berubah ketika Islam datang. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang betul-betul memuliakan seorang wanita, ya. Dengan syariat yang ada pada Islam, maka derajat wanita itu dimuliakan. Sehingga Allah menetapkan ada surat An-Nisa. Nah Bapak Ibu, ada dua alasan kenapa orang-orang Arab jahiliyah dulu sampai membunuh anak perempuannya ketika mereka baru dilahirkan. Ini berdasarkan sejarah, ya. Alasannya yang pertama, malu, ya, menanggung kehinaan di hadapan masyarakatnya waktu itu. Karena yang ada pada waktu ada hukum adat, yaitu adat jahiliyah, ya. Maka pada zaman jahiliyah itu
sering terjadi peperangan di antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lain. Pada pikiran mereka bagaimana anak perempuan bisa membantu dalam peperangan untuk melawan kabilah yang lain. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai terjadi di satu peristiwa ada anak dari satu kabilah dan itu anak perempuan menjadi tawanan dalam peperangan itu. Ya. Dan ketika mereka ditawan, anak-anak perempuan itu, maka kemudian ada yang ingin menebusnya agar bisa dibebaskan. Akan tetapi ternyata wanita-wanita yang ditawan itu justru memilih hidup dengan yang menawannya. Ikut ngisin-ngisin gitu Pak. Ngisin-ngisin betul Bu? Bu, ngisin-ngisin betul? Tak beri contoh yang gampang ya. Jenengan cekcok karo tonggoni. Cekcok nih wong tuane cekcok karo tonggoni. Ya, dan jenengan punya anak perempuan. Di saat terjadi cekcok dengan tetangga, anak perempuan jenengan ya malah lebih nyaman dengan tetangga jenengan yang sedang cekcok dengan jenengan. Ngisi-ngisi betul. Gemes betul. Itu yang terjadi Pak pada waktu itu. Ketika terjadi peperangan, anak perempuannya kemudian ditawan, saat mau ditebus untuk dibebaskan, mereka tidak mau. Kenapa? Karena yang menawan itu memberikan layanan yang istimewa, sehingga dia merasa nyaman sampai akhirnya jatuh cinta dengan laki-laki pada kabilah tersebut. Ya. Wah, ini menyebabkan orang tuanya marah, orang tuanya malu dan merasa terhina. Maka atas dasar peristiwa itu, orang-orang jahiliyah kemudian bersumpah, kalau lahir dari rahim istri-istri kami, ya, seorang anak perempuan, maka kami akan menguburnya hidup-hidup. Itu karena sumpah, dan itu disepakati, dan itu masuknya dalam hukum adat, uraf, satu kebiasaan yang tidak tertulis tapi dipatuhi oleh masyarakat pada waktu itu. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau kalah perang. Ya. Sehingga hal itu dilakukan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah menurunkan ayat wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut gak bisa membela ketika perang, karena takut miskin. Kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Allah memberikan jaminan itu, tapi mereka tidak gubris, karena pada dasarnya mereka orang yang jahiliyah. Ya. Dan ini kebiasaan yang buruk. Bahkan salah seorang sahabat tadi sebelum dia masuk Islam, dia pernah mengalami peristiwa itu, dan itu yang disesali seumur hidup. Ketika ingat peristiwa itu pasti nangis. Ketika teringat peristiwa itu pasti menyesal. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hal ini kemudian dihapus dengan datangnya Islam. Ya, dikasih pencerahan bahwa semuanya punya kesempatan hidup yang sama, baik laki-laki maupun anak perempuan. Ya, dan Masya Allah, termasuk ketika Islam sudah diterima di sekitar Makkah dan Madinah waktu itu,
bahkan ada di antara mujahidah yang ikut berperang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka protes, ya Rasulullah senang sebagai laki-laki bisa ikut perang, bisa ikut jihad dan seterusnya, sehingga mereka menyampaikan keinginan mereka untuk itu, ya, supaya apa? Dikasih kesempatan yang sama. Nah, kalau sekarang bahasa kerennya apa Bu? Wanita karir gitu, ya, minta kesempatan yang sama, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada akhirnya hal itu kan sampai sekarang sisa-sisanya masih ada, ya, sisa-sisa budaya jahiliyah yang mempunyai kebiasaan membunuh anak-anak perempuan yang baru lahir dari rahim istri-istri mereka, itu sampai sekarang, ya, sisa-sisa kebiasaan itu masih ada dan berlaku di beberapa negara tertentu, Pak, ya. Sehingga organisasi konferensi internasional, ya, itu pernah membahas persoalan ini, tapi justru ternyata mereka keliru, karena mereka justru menyudutkan Islam, seakan-akan dulu yang melakukan seperti itu adalah Islam, padahal Islam justru menghapus hal itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu tadi lonceng udah bunyi, ya. Kita kan tadi mulai jam 5 nggih. Piye niki? Mau sampai jam 6 apa pripun? Kok kelihatannya sudah padang. Terus segone adem wit esuk kok. Lo kenang bun lho Bu, nek esuk itu masih ada embun. Jenengan makan nasi di duwe embun pagi. Mbah sehat mbora kuwi. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti insya Allah kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya, ya. Tadi sampai pada bi ayyidan bin kutilat, atas dasar apa anak-anak perempuan itu dibunuh, ya. Nanti kita akan lanjutkan ayat berikutnya, wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal manusia, rapotnya akan dibukakan, ditunjukkan kepadanya. Wallahu a'lam, apakah rapot merah yang akan kita terima atau rapot yang banyak angka hitam atau hijaunya. Semua kembali pada perbuatan kita masing-masing. Demikian kajian tafsir pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kehidupan dunia akhirat kita, dan yang lebih penting daripada itu semua, semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita akhiri majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.